Di episode sebelumnya, Kakak Yu melakukan hal yang tidak terduga. Dia tanpa ragu merebut token di tangan ayahnya untuk menyelamatkan Jiang Han. Tanpa berlama-lama, Kakak Yu segera memasuki tempat rahasia di sana. Tempat di mana seluruh pasokan energi dikumpulkan dan dikirim kepada bayi. Dengan sebuah teknik yang bernama Wind Slash, Kakak Yu merusak susunan formasi hingga bola energi berhenti mengirimkan energi. Melihat kesempatan emas di depan matanya, Jiang Han segera mengumpulkan kekuatan miliknya, kekuatan penghabisan yang memang telah dipersiapkan sebelumnya. Lalu setelah dirasa cukup, Jiang Han segera menembakkannya kepada bayi. Sebuah serangan dengan skala besar tepat mengenai bayi dan membuat dirinya kalah dalam pertarungan tersebut. Mengetahui bayi belum tewas, Jiang Han berjalan menghampirinya dan berniat mengakhiri bayi dengan cara membunuhnya. Oke, seperti biasa, bantu admin subscribe, like, dan komen agar admin tambah semangat lagi untuk kedepannya. Dan ya, semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Cerita kali ini dimulai dari serangan terakhir Jiang Han yang membuat bayi terbentur sangat keras menghantam dinding gua. Hal itu juga mengakhiri pertempuran panjang kali ini. Bersamaan dengan itu, ledakan besar terjadi di tempat tersebut. Perlahan semua roh yang terbelenggu mulai terbebas. Jiang Han lalu berkata, "Mungkin sekarang kalian bebas tanpa terbelenggu lagi. Maka pergilah ke dunia selanjutnya." Namun sebelum roh-roh tersebut pergi menghilang, ternyata mereka menampakkan wujud aslinya saat masih dalam masa hidupnya. Sebagian besar dari mereka berada di kegelapan tak terbatas karena perasaan marah sebelum kematian mereka. Mereka mempertanyakan keberadaan Daxia pada saat dulu pasukan Tianmu membantai habis mereka. Orang-orang tersebut memang merupakan penduduk di zaman Xia, meminta pertanggungjawaban dari ratu mereka, yakni Daxia. "Surga memiliki buktinya," teriak Daxia. Kisah flashback pun diperlihatkan, di mana pasukan Tianmu membantai semua orang. Sampai pada saat-saat terakhir, mereka tidak melihat pasukan Daxia menyelamatkan hidup mereka. Perasaan itulah yang membuat kematian mereka tidak tenang. Mereka menyimpan kemarahan tersebut hingga saat ini. Sembari menyesali perbuatannya dahulu, Daxia menjelaskan jika dirinya meminta maaf dan sebenarnya dia tidak tahu tentang kejadian tersebut. Karena dirinya pada saat itu memang sedang menahan Raja Iblis di Laut Timur. Dengan penjelasan dari Daxia tentang kesalahpahaman masa lalunya, akhirnya roh-roh tersebut dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mereka pun tersenyum bahagia mengetahui Daxia ternyata tidak meninggalkan mereka sampai saat-saat terakhir. "Yang mulia, kau bisa hidup demi dirimu sendiri mulai sekarang, dan kami sudah mendapatkan jawaban dari rasa penasaran kami. Kami bisa pergi dengan damai untuk sekarang. Semoga tenang di alam sana," ujar Daxia mengakhiri obrolan singkat tersebut. Kemudian dengan jentikan jari, Jiang Han membersihkan jiwa-jiwa itu. Sembari memandangi Daxia, dia berkata, "Kata-kata suci yang hanya dipahami oleh Holy Monarch adalah sebuah kata sakral dengan iman sebagai perantaranya. Itu bahkan bisa mengubah hukum dengan kata-kata. Bagaimanapun, kata-kata suci itu terkenal dengan susahnya untuk dipelajari dan dia sanggup memahami." "Hei bocah, ada apa dengan wajahmu? Di mana Jiang Yun saat ini?" tanya Daxia pada Jiang Han. Dia sebenarnya sudah pergi. Maafkan aku ketika penggabungan jiwa untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya dan menghindari aku agar tidak mati. Dia menyebarkan tekadnya dan bersatu sepenuhnya denganku.
Karena itu dia tidak akan ada lagi untuk kedepannya. Hanya jiwa milikku yang tersisa. Meski Daxia memaksa dan tidak terima, namun Jiang Han tetap menjelaskan jika yang dikatakannya adalah kebenaran. Nyawa dan segelnya kini diberikan pada Jiang Han. Jadi segel atau kontrak hidup dan mati yang dibuat oleh Daxia sebelumnya pada jiwa Jiang Yun saat ini menjadi segel dan kontrak pada Jiang Han. Karena setelah jiwa Jiang Yun yang benar-benar bersatu pada Jiang Han, otomatis saat ini Jiang Han memiliki kontrak hidup dan mati bersama Daxia. Sembari berdesak kesal, Daxia berkata, "Sih, dia tetap sama, selalu seperti ini, tegas dalam membuat keputusan dan tetap tenang bahkan sampai mati. Dan aku sudah melakukan hal bodoh karena sudah menjaga kesucianku selama ribuan tahun dan mengotorinya bersamamu." Ekspresi Jiang Han mendadak berubah setelah mendengar kesucian dari Daxia. Tampaknya MC kita lupa dengan kejadian tusuk-menusuk sebelumnya bersama Daxia. Kemudian Daxia melanjutkan, "Jika Jiang Yun memang tidak menginginkanku berada di sisinya, maka sebaiknya aku harus melihat sisi lainnya." Ekspresi Jiang Han kembali kebingungan mendengarnya. Ini tertuju pada Jiang Han. Jadi artinya jika Jiang Yun tidak mau bersama Daxia, maka Daxia harus melihat laki-laki lainnya yang cocok dengannya. Dan itu adalah MC kita. Setelah semuanya terlihat berkumpul, Jiang Han memulai percakapannya. Sembari memberi hormat, dia berkata, "Selamat, Permaisuri, sekarang bisa melihat pemandangan dunia ini selama ribuan tahun. Semuanya sudah sangat berubah. Anda akan segera merasakannya setelah melihatnya." "Hah? Kenapa Anda menatapku dengan seperti itu?" Pemandangannya ya. Aku sedang melihat pemandangan masa depanku saat ini di depanku," ujar Daxia sembari tersenyum. Luozi yang mengerti seperti apa Daxia sebenarnya, dirinya langsung menyadari sesuatu. Dia mengetahui jika Daxia selama hidupnya sudah lama menahan rasa yang berhubungan dengan cinta dan percintaan. Bahkan menurut Luozi, Daxia adalah orang yang sangat hebat dalam hal menggoda. Dia saat ini terlihat sedang menggoda Jiang Han dan dapat diketahui dengan mudah oleh Luozi. Hasrat dan gejolak yang terpendam kini menyeruap keluar dan dirasakan lagi oleh Daxia tanpa harus menahannya lagi. Berpindah lagi pada Daxia dengan wajah cantik dan manisnya. Daxia mencoba menggoda Jiang Han. Dia berkata, "Karena kita sudah tidur bersama di Demon Locking Tower, jadi aku memutuskan untuk menikahimu. Meskipun aku tidak terlalu senang dengan prosesnya, tetapi kurasa aku harus bertanggung jawab denganmu." Lah, enak gak sih Jiang Han ini? Sembari berkeringat dingin, Jiang Han menjawab, jika dirinya meminta maaf karena sudah bersikap kasar pada saat berada di Demon Locking Tower sebelumnya. Dia juga menjelaskan jika dirinya sudah berkeluarga atau menikah. Jiang Han sambil terbata-bata mengatakan lebih memilih mendapatkan hukuman dari Daxia karena tindakan bodohnya saat memperkaos Daxia. Tapi karena sudah tak sanggup lagi untuk menahannya, Daxia menanggapinya santai. "Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kau tenang saja, aku akan membantumu. Jika istrimu adalah wanita cantik dan baik hati, maka aku akan berbagi dirimu dengan dia." Sembari tersenyum, Daxia berjalan perlahan dan menyingkirkan bulu yang ada di tubuhnya. "Aku seharusnya terus menahan diriku, tapi saat ini tujuanku sudah berubah. Setelah insiden sebelumnya, aku tidak akan menahan diriku lagi." Di sini Luozi menjelaskan jika Daxia telah tertidur selama ribuan tahun. Akan tetapi, umur dan tingkahnya masih berada di umurnya yang 20 tahun. Tepat sebelum Daxia memutuskan untuk tidur ribuan tahun. Luozi di sini juga mendukung Daxia yang ingin menikahi Jiang Han.
Daxia yang kembali ke mode normal terlihat telah menggunakan pakaian yang biasa. Paras cantik dan tubuhnya yang aduhai Mimin anggap setara dengan Ruksui dan Kakayu. Lalu Daxia berkata, "Dengarkan semua prajurit setiaku. Mulai saat ini tidak ada lagi kekaisaran Xia, juga tidak akan ada lagi permaisuri Xia. Panggil aku dengan nama Lingyan mulai saat ini." Dan inilah ekspresi Jiang Han setelah mengetahui dirinya yang akan menikahi Daxia. "Aku tidak peduli dengan nama aslimu. Sepertinya Daxia juga menginginkan tubuhku. Dan bagaimana dengan istriku? Aku akan mendapat masalah besar jika keluarga Yan dan keluarga Jiangku mengetahui hal ini. Sebelum kejadian besar ini semua berakhir, ada beberapa hal yang harus kulakukan terlebih dahulu." Daxia mengambil salah satu harta miliknya, yaitu harta Lizu. Lalu bersiap melakukan hal besar. Daxia berteriak, "Lizu, sembuhkan semuanya!" Seketika harta tersebut bersinar sangat terang dan menyembuhkan seluruh pasukan zombie yang saat ini sedang terluka akibat pertarungan sebelumnya. Di sisi lain, teman-teman Jiang Han juga tersadar dan berhasil disembuhkan, baik itu luka ringan ataupun luka fatal. Jadi inilah harta yang bernama Lizu yang sangat berharga. Tampaknya rumor itu memang benar dan tidak dibesar-besarkan. Semua orang berhasil disembuhkan. Di proses penyembuhan itu, Luozi yang khawatir menanyakan keadaan Daxia yang terbatuk-batuk. Lalu Jiang Han memberi hormat kepada Daxia dan berkata, "Permaisuri Daxia, aku Jiang Han dari kota Piaksui. Aku memiliki sebuah permintaan kepada Anda. Kuharap permaisuri bisa membantu saya. Istriku saat ini sedang koma, jiwanya terpecah belah dan menghilang. Sekarang aku ingin meminjam harta Lizu untuk menyelamatkan hidup istriku." Meski Jiang Han meminta hal tersebut dengan tulus, Luozi mengatakan ketidaksetujuannya dengan permintaan Jiang Han. Dikarenakan harta Luozi adalah harta terpenting milik Daxia, dan itu bukanlah harta sembarangan yang bisa dipinjamkan kepada orang lain. Berbeda dengan Luozi, Daxia tersenyum dan berkata, "Jika hal itu memang yang sangat kau inginkan, tentu aku akan mengabulkan permintaanmu. Tetapi ada syarat yang juga harus kau lakukan. Syaratnya adalah kau harus bersedia untuk membawaku pergi bersamamu kemanapun kau pergi. Aku akan mengikutimu mulai sekarang." Luozi langsung mematung mendengar pernyataan tersebut. Bagaimana bisa? Lalu bagaimana dengan pemulihan negara kita? Bagaimana dengan balas dendam? Bagaimana dengan menggulingkan kekaisaran Tianwu? Komandan terkuat pasukan zombie segera mendekati Daxia, yang memang menjadi sorotan utama pada saat ini. Sembari memberi hormat, dia menanyakan bagaimana rencana ke depannya untuk seluruh pasukan zombie. Sedikit hal menyedihkan terjadi di sana. Semua orang, tak terkecuali Linwu, yang sangat senang melihat kedua sosok hebat yang kini menjadi perhatian dari semua orang. Di sisi lain, dia senang melihat kondisi Jiang Han yang baik-baik saja. Namun di sisi lainnya, dia bergumam dalam hati. Sejak kapan Jiang Han dan permaisuri Daxia begitu sangat dekat dan akrab? Kenapa meski semua luka telah disembuhkan, aku malah merasakan sakit? Setelah beberapa saat berlalu, Daxia mengatur semuanya. Xia Xianyu, nama dari pemimpin pasukan zombie, ditugaskan untuk menuju ke Laut Cina Timur untuk berlatih sekalian memulihkan kekuatan mereka. Dan untuk harta Jet Seal juga dikirim ke Laut Cina Timur untuk membantu menjaga pulau utama sekte Kaisar Laut. Ye Tao lalu berkata kepada Daxia jika dirinya menyarankan Daxia lebih cocok menjadi kaisar daripada Kaisar Tianwu yang saat ini menjadi kaisar.
Hal itu juga segera dibenarkan oleh kedua wanita ini, yang setuju agar Daxia meneruskan kepemimpinannya menjadi kaisar seperti masa lalu. Namun dengan pemikiran yang sudah matang, Daxia masih tidak menginginkan dirinya untuk menjadi kaisar lagi. Meski begitu, bukan berarti dia menutup mata dan membiarkan iblis di Laut Cina Timur bertindak sesukanya. Dia juga menjelaskan jika dirinya tidak akan melepaskan Kaisar Tianwu. Sementara itu, orang-orang dari kelompok Jiang Han dari aliansi Pedang Darah kini sembuh semuanya dari luka peperangan, kecuali Penatua Ge yang masih terluka dan belum pulih sepenuhnya. Wei di sini memutuskan untuk mengikuti Penatua Ge kembali ke markas. Aku tidak ingin saudaraku Jiang Han terus-menerus berada di atasku. Maka dari itu, aku akan mengikuti Penatua Gu dan berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi. Cerita berpindah pada Jiang Han yang memasuki Demon Locking Tower miliknya. Saat Daxia sedang membagi tugas dan menjelaskan tujuannya saat ini, Jiang Han mengumpulkan semua tulang naga yang ia dapatkan dari dalam kapal terbang sebelumnya di Demon Locking Tower. Setelah menyerap semua jiwa naga tersebut, kekuatan jiwa milik Jiang Han menjadi lebih kuat dan tak tertandingi. Kondisinya kini siap untuk melakukan penerobosan. Dikombinasikan dengan kekuatan yang diberikan oleh Jiang Yun, kini Jiang Han dapat merasakan sekilas kekuatan dari alam bawaan. Banyak para ahli kultivasi di dunia ini terhambat oleh dinding ini, tapi di depan Jiang Han, hal tersebut bagaikan sebuah dinding yang tipis. Ada sangat banyak tulang naga sakral. Ini adalah set lengkap dari tulang Absolute Dragon. Seperti yang diperkirakan, Kekaisaran Tianwu menyimpan sejarah ribuan tahun dan menumpuk harta karun seperti ini. Kalau aku bisa membuat mereka bergerak, aku rasa aku dapat membangunkan naga-naga di depanku, ujar dari Jiang Han. Beberapa saat kemudian, Jiang Han tersadar akan sesuatu. Dirinya dihampiri oleh Lin Wu yang ingin berterima kasih pada Jiang Han. Sembari tersenyum, Jiang Han mengatakan agar Lin Wu tidak berterima kasih kepadanya karena Jiang Han masih berhutang uang dengannya. Lalu Lin Wu memberikan Jiang Han sesuatu. Barang tersebut adalah sebuah liontin. Dengan senyum manisnya, Lin Wu berkata, "Aku akan kembali untuk mengabari keluargaku dan menceritakan semua tentang apa yang terjadi di sini. Dengan liontin itu, kau bisa menemuiku kapanpun di markas. Kalau kau butuh uang, kau juga bisa menggunakan liontin tersebut untuk pergi ke cabang dimanapun untuk menarik uang yang kau butuhkan." Maka dari itu, Jiang Han, teruslah boros dan berhutanglah lebih banyak kepadaku. Jiang Han pun menanggapi, "Aku belum pernah melihat orang yang bersikeras untuk meminjamkan uang mereka pada orang lain. Kau bukan rentenir yang jahat, bukan?" "Aku bukanlah penagih hutang. Kau bisa membayarnya secara perlahan kok. Dan itu lebih baik daripada hutang nyawa kepadamu." Di sini Ouyang Yu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jiang Han. Dia juga bangga pada Jiang Han yang menjadi tuannya untuk saat ini. Meski niat awalnya Jiang Han akan diperkenalkan untuk dijodohkan kepada Ouyang Yu, tapi saat ini Ouyang Shu tidak berniat memberikan Jiang Han pada saudaranya. Dia saat ini akan berjuang agar dirinya menjadi wanita Jiang Han. Dengan begitu, akhirnya Jiang Han bisa berfokus pada niatan awalnya, yaitu menyelamatkan istrinya Yan Ruxue dari koma. Setelahnya, Daxia menghampiri Jiang Han karena sudah selesai dengan masalahnya. Dia mengajak Jiang Han untuk pergi meninggalkan tempat tersebut sekalian melakukan perjalanan atau kehidupan barunya bersama Jiang Han. Mereka semua pun berpisah di tempat tersebut dan melakukan perjalanan mereka masing-masing.
Setelah beberapa waktu berlalu, kejadian besar yang terjadi di Kekaisaran Tianwu diantaranya adalah: pertama, Menteri Putih Kekaisaran Tianwu menghilang. Dia adalah bayi yang mati saat melawan Jiang Han sebelumnya. Kedua adalah kabar dari putri kaisar, yaitu Li Chan atau Kakak Yu, yang turun dari jabatannya yang seorang jenderal besar. Dikabarkan juga untuk saat ini Kakak Yu sedang bersiap untuk melakukan pernikahan di istana. Yang ketiga adalah Gunung Salju Linglong yang dikabarkan tertutup lagi setelah ribuan tahun, dan dirumorkan jika dunia akan dalam kekacauan besar untuk kedepannya. Yang terakhir adalah kabar dari makam permaisuri Daxia. Desas-desus mengatakan terjadi pertempuran hebat saat pemburuan harta sebelumnya, karena dikabarkan bahwa tidak ada orang yang berhasil selamat setelah pertempuran. Jadi saat ini tempat tersebut diklarifikasikan sebagai tempat terlarang untuk selamanya. Bagaimanapun, kejadian-kejadian besar tersebut membuat kekacauan bagi seluruh benua Tianwu, dan kedua orang ini masihlah belum mengetahui tentang kebenaran dari kabar tersebut. Dari sini terlihat Jiang Han yang secara perlahan bangun dari tidurnya. Dengan samar-samar saat perlahan membuka mata, Jiang Han melihat atau mendapati sepasang boba bulat ketat di depan wajahnya. Setelah Daxia menyapa Jiang Han, di sini Jiang Han baru tersadar dan mendapati jika Daxia tidur seranjang dengan dirinya. "Daxia, apa yang kau lakukan di tempat tidurku?" tanya Jiang Han yang baru sadar. Sembari menaiki tubuh milik Jiang Han, Daxia membalas, "Sebaiknya kau jangan banyak bertanya dan patuhlah. Mulai sekarang panggil aku dengan nama Lingyan." Meski begitu, karena nama Daxia sudah melekat, jadi kedepannya admin tetap akan menyebutnya dengan nama Daxia. "Sial, kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku?" gumam Jiang Han dalam hati. Lalu Daxia menjelaskan jika saat ini dirinya menggunakan kata suci untuk membuat Jiang Han tidak bisa bergerak. Hal itu dilakukan oleh Daxia untuk membalas hal yang dilakukan oleh Jiang Han. Jika sebelumnya Jiang Han memperkaos Daxia, kemungkinan saat ini Daxia akan memperkaos Jiang Han. Kemudian Daxia melanjutkan, "Kejadian tempo lalu sebenarnya aku membencinya saat memikirkannya, tapi aku harus mengakui bahwa aku merindukan perasaan itu." Sembari meraba tubuh Jiang Han, Daxia mengungkapkan perasaannya saat melakukan hubungan dengan Jiang Han waktu itu, kepuasan yang tidak pernah akan dia lupakan. Di sini Jiang Han mencoba menolak dengan alasan masih banyak hal yang harus Daxia lakukan. Tetapi Daxia yang wajahnya sudah memerah menjawab, "Tidak masalah, di dalam tower aliran waktu berbeda dari dunia luar. Kita masih punya banyak waktu di tempat ini. Percayalah, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Tangannya terus beraksi di atas tubuh Jiang Han. Dari tubuh bagian atas lalu terlihat menurun dan sampai di atas perut Jiang Han. "Sungguh aku sudah tidak dapat menahan lagi hasratku ini." Perlahan nafas Daxia memuncak. Hei, tunggu dulu!" teriak Jiang Han yang wajahnya juga ikut memerah. Tanpa basa-basi, Daxia langsung nyosor pada Jiang Han. Hal itu membuat tubuh Jiang Han bergetar merespon kejadian tersebut. Daxia terus-menerus menggoda Jiang Han dengan membisikkan kata-kata manja di telinga Jiang Han. Lalu Daxia berkata, "Jika sekarang Jiang Han dapat memilikinya sepenuhnya, tubuh milik Daxia." "Jiang Han, maaf, aku sudah tidak dapat menahannya lagi." Sebuah serangan dari Daxia memberikan damage besar pada Jiang Han.
Tubuh mereka menempel seperti di gambar ini. Mulut mereka beradu dan mempraktekkan layaknya memakan sebuah permen. Karena bobanya ukurannya besar, jadi itu terlihat seperti menggumpal. Orang dari negaraku di masa lalu, dendam, batasan obsesi. Aku sudah menahan ini semua selama ribuan tahun lamanya. Dan sekarang aku ingin melepas semua hal tersebut. Berikan kesempatan ini khusus untuk diriku. Biarkan aku memanjakan diriku sendiri. Satu persatu pakaiannya dilepaskan secara perlahan oleh Daksya. Aku melihatmu, aku menyukainya, jadi aku akan melakukannya. Dan aku tahu jelas itu adalah kau, Jiang Han. Dan percakapan tersebut diakhiri dengan Jiang Han yang berteriak, "Sial, lepaskan ikatannya. Bukan seperti ini cara kerjanya. Biarkan aku yang melakukannya." Kemudian cerita berganti setelah beberapa waktu berlalu dan beberapa ronde terlewatkan. Di saat itu matahari baru terbit yang menandakan hari sudah pagi di dalam Demon Locking Tower. Di suatu tempat, tepatnya di dalam Demon Locking Tower, angin berhembus seperti suasana pagi pada hari-hari sebelumnya. Saat itu Daksya terlihat sedang duduk sembari menikmati pemandangan yang berada di sana. Dengan senyum cantiknya dia bergumam, "Jika kali ini perasaan tadi berbeda dengan sebelumnya, itu adalah perasaan yang sangat hebat yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Dengan senyum ringan, Daksya berkata, "Kau sudah melakukan kerja yang bagus, Jiang Han. Apakah kau ingin melanjutkannya lagi sekarang?" Dengan wajah yang terlihat lesu, Jiang Han tampak menolaknya. "Aku harus cepat menyusulnya dan menjadi lebih kuat. Aku mendapat keuntungan setelah melakukan kultivasi ganda bersama Daksya. Bagaimanapun kekuatan dan tubuhku sekarang sudah semakin kuat. Selama ada cukup vitalitas untuk dikumpulkan, harusnya tidak susah bagiku menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi," ujar Jiang Han yang segera berkultivasi. Daksya yang melihatnya kembali tersenyum. "Jadi bagaimana? Bukankah itu situasi yang sama-sama menguntungkan untuk keduanya, bukan? Dan aku berjanji ke depannya, jika aku tak akan memperlakukanmu dengan buruk." Meskipun wanita yang kuat, tetapi dia jauh berbeda dengan Ratu Yan Qingchen. Dia tidak sepertinya yang hanya memeras jiwaku dan memerintahkanku seenaknya, gumam Jiang Han dalam hati. Kemudian Jiang Han berdiri. Dia mengajak Daksya untuk melihat dunia yang telah dilindunginya. "Ayo pergi, hari ini kita akan pergi ke kota dan menanyakan situasi. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan kembali." Mendengar hal itu, wajah Daksya seketika memerah. "Ini, apakah kau mengundangku untuk sebuah kencan?" Dan cerita pun berpindah. Tempat saat ini berganti di kota Tianhe. Tampak Daksya yang sangat antusias melihat orang-orang yang beraktivitas di sana. "Hei Daksya, apa kau ingin memakan gulali?" tanya dari Jiang Han. "Aku selalu berpikir jika semuanya tidak akan bekerja tanpaku. Tetapi sekarang tampaknya ketidakhadiranku selama ribuan tahun malah membuat orang-orang semakin maju. Mereka tampak sangat bahagia dan aku tak bisa menghancurkan kebahagiaan mereka. Tapi orang-orang dari Kekaisaran Xia juga menjadi korban. Anak-anak seperti mereka juga seharusnya bisa hidup seperti ini." Kemudian Daksya terdiam setelah Jiang Han menyodorkan sebuah makanan. "Makanlah ini, anggap ini sebagai rampasan perang. Tanpamu dan Kaisar Naga yang rela mati ribuan tahun lalu saat melawan iblis Laut Timur, saat ini mungkin tidak akan ada tempat untuk mereka hidup dan bekerja dengan damai.
Itu semua karena dirimu. Meski mereka semua adalah korban, tetapi Kaisar Tianwu sudah puas dengan kemenangannya. Dia berdiri di atas kejahatan dan dosanya untuk memulai sebuah negara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka sembunyikan, sehebat apapun mereka mencobanya. Aku berjanji, setelah menyelamatkan istriku, aku akan menemanimu untuk melawan Kaisar. Daxia tersenyum mendengar perkataan dari Jiang Han. Dia pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, tidak jauh dari Jiang Han dan Daxia yang sedang mengobrol, terlihat dua orang pria yang sedang membicarakan sesuatu. Apakah kau sudah mendengar jika putri Kaisar akan menikah dengan Pang Tong? Jika teman-teman lupa, Pang Tong ini adalah orang yang pernah bertarung dengan Jiang Han saat pelelangan. Temannya menjawab, "Apa? Wanita jalang gila itu? Bukankah dia seharusnya sedang memimpin sebuah pasukan? Ini adalah berita besar." Mendengar kakaknya yang sedang menjadi bahan pembicaraan, Jiang Han segera menghampiri mereka berdua dengan aura intimidasinya. "Siapa orang yang akan menikah? Dan siapa yang kau panggil dengan sebutan jalang gila?" Mereka pun dengan ketakutan mengatakan jika yang akan menikah adalah putri Kaisar, yaitu Li Qian atau Kakak Yu. Cerita kini berpindah di dalam istana kekaisaran. Terlihat beberapa pelayan yang sedang mengantarkan sesuatu pada sebuah bangunan yang dijaga sangat ketat oleh prajurit kekaisaran. Pada saat pintu tempat tersebut dibuka, pelayan segera mengatakan pada seseorang yang berada di dalam sebuah kurungan bahwa saat ini waktunya untuk meminum obat. Dan orang yang berada di dalam kurungan ternyata adalah Kakak Yu yang sedang ditahan oleh ayah tirinya. Karena Kakak Yu semasa menjadi jenderal terkenal dengan kekuatannya dan tindakan gilanya pada saat bertarung, pelayan yang mengantarkan obat pun gemetar ketakutan. "Aku baik-baik saja, tidak perlu memberiku obat terus-menerus. Kurasa yang mulia Kaisar akan marah jika putri sakit, jadi tolong minumlah obat ini, Tuan Putri," ujar pelayan yang sembari memberi hormat. Cerita berpindah lagi di dalam sebuah ruangan. Terlihat Kaisar Tianwu yang di depannya terdapat sebuah patung naga besar. Pemberontak dari Kaisar Xia sudah bangkit. Tanah kota kekaisaran saat ini sedang berguncang. Ramalan kekaisaran Xia ribuan tahun yang lalu sudah dimulai. Cerita pun sedikit flashback ke masa lalu. Saat seseorang akan terpenggal, orang tersebut berteriak dan mengatakan bahwa penantian ribuan tahun akan segera tiba. Permaisuri Daxia akan bangkit dan tanah ini semuanya akan bergetar dalam ketakutan. Mereka yang mengambil alih negara kita akan segera terbakar di bawah api sang Phoenix dan menderita karena dosa. Kaisar di sini mengatakan kepada patung tersebut jika dirinya telah gagal untuk mencegah kutukan Daxia. Usahanya dalam mengumpulkan 100.000 jiwa dalam ribuan tahun serta mengumpulkan ratusan tulang naga dengan rencana matang membuat kapal terbang yang maha kuasa dalam usahanya membunuh Daxia. Namun semuanya hancur dan gagal dalam satu hari. Anak angkatnya Putri Li Qian atau Kakak Yu juga menjadi harapan terakhir, malah tidak berbakti dan setia kepada kekaisaran Tianwu. Dia memberontak atas kemauannya sendiri untuk seorang pria. Dan semua itu meski masih samar-samar, akan tetapi semua kejadian tersebut terjadi karena ulah MC kita, yakni Jiang Han. Lalu Kaisar melukai tangannya dan meneteskan darahnya ke dalam sebuah tungku. Bagaimanapun, kemampuan permaisuri Daxia berada di alam bawaan. Untuk melindungi semuanya tanpa pengorbanan, aku berniat melakukan pengorbanan darah keturunanku.
meminta pelindung negara untuk memberkahi Tianhu sekali lagi dan membantu kami mengalahkan permaisuri Daxia. BTW, kaisar ini ngomong sama si patung naga ya. Beberapa saat kemudian setelah metode kaisar selesai dilakukan, tiba-tiba mata patung naga yang berada di sana hidup, sehingga membuat area di sekitarnya bergetar. Yang awalnya patung kini terlihat tanpa menjadi seekor naga sungguhan. Setelah ribuan tahun, aku akhirnya dapat menggunakan rahasia terdalam dari kekaisaran Tianwu. Cerita kembali berganti di sebelah utara hutan pegunungan Black Rock. Jianghan dan permaisuri berjelajah siang dan malam hingga akhirnya 3 hari kemudian mereka sampai di tempat tersebut. Diperlihatkan Daxia yang sedang berendam di mata air panas dalam keadaan yang tentunya telanjang dong. Tidak jauh dari tempat tersebut, Jianghan sedang berlatih dan berkultivasi. Saudariku tiba-tiba menikah dan aku tidak mendapatkan kabar apapun darinya. Dan itu sangat aneh. Di kejadian kebangkitan Ratu Daxia sebelumnya, Kaisar Tianwu mengirimkan orangnya untuk membunuh kami semua saat di Gunung Luosen. Pernikahan saudariku pastilah sebuah jadwal tersembunyi. Aku harus segera menyelamatkan istriku Ruxue, dan setelah itu aku harus segera pergi ke ibu kota kekaisaran untuk melihat keadaan saudariku. Bagaimanapun di ibu kota kekaisaran pasti akan ada banyak master-master hebat yang berkumpul. Dalam 1 bulan, aku harus meningkatkan kekuatanku dan memiliki persiapan yang matang. Besok setelah melewati hutan, kami akan sampai ke kota Piaksue. Beberapa saat kemudian, dari dalam hutan burung-burung berterbangan. Sebuah tanda kehadiran seseorang membuat burung-burung tersebut ketakutan. Hula! Beruang dengan ukuran besar dengan cepat berlari mendekati Jianghan. Saat Jianghan membuka matanya, dia tampak terkejut dengan kecepatan si beruang. Dia bersama beruang terhempas dari tempatnya berkultivasi dan biur jatuh ke dalam mata air panas tempat Daxia yang sedang berendam. Kejadian tiba-tiba tersebut ternyata membuat Daxia menjadi marah. Dia mengambil sehelai kain untuk menutupi tubuhnya dan berlangsung bersiap untuk bertarung. Akan tetapi, Jianghan segera menghentikannya dan mengenalkan si beruang kepada Daxia sebagai temannya. Si beruang kemudian menuliskan sesuatu di atas sebuah batu. Ekspresi Jianghan berubah setelah mengerti pesan tersebut. Dengan cepat dia menggandeng tangan Daxia. Dengan mode naganya, dia menarik Daxia terbang bersamanya. Kita harus cepat kembali ke kota Piaksue. Istriku sekarang dalam kondisi bahaya, ujar Jianghan kepada Daxia yang masih belum menggunakan pakaiannya. Oke, sampai di sini dulu. Nantikan kelanjutannya tetap di channel ini. See you.